Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ikhwati arsyadin asyhadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian fikih siam kita yang kita ambilkan dari kitab Al-Yaqut An-Nafis di Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah. Ya, sebelumnya ini nanti kalau ada suara-suara aneh yang masuk, saya mohon maaf karena memang saya posisinya lagi di luar karena di rumah mertua ya. Saya lagi di kampung ceritanya, di rumah mertua ya lagi banyak orang jadi tidak kondusif ya untuk mengadakan live kajian seperti ini. Tadi saya sebelum maghrib survei tempat ya ini tempat yang paling memungkinkan menurut saya untuk saya mengisi kajian pada malam hari ini. Jadi nanti mohon maaf kalau ada suara-suara yang tidak berkenan ya. Ikhwatir sedang rahimanallahu wa iyyakum. Langsung saja kita melanjutkan kajian kita yang kemarin. Ya, kita kemarin ya, sudah sampai kepada syarat sah puasa. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang rukun puasa. Ya, sekarang kita masuk kepada tentang syarat sah puasa. Kemarin sempat saya bahas. Jadi apa beda syarat sah puasa dengan syarat wajib puasa? Ya, kalau syarat wajib puasa, orang-orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat tersebut, maka dia wajib puasa, apapun kondisinya. Adapun syarat sah puasa, bisa saja bagi seseorang itu, misalnya musafir, dia apakah wajib puasa? Tidak wajib puasa. Tapi kalau dia berpuasa, apakah dia sah? Sah. Ya. Nah, jadi syarat sah puasa ini cenderung lebih sedikit daripada syarat wajib puasa. Syarat sah puasa yang pertama itu al-Islam. Ini sudah kita bahas kemarin. Ya, sama penjelasan dengan yang kemarin bahwa orang-orang kafir maka tidak sah. Mereka bukan ashabun niyat. Kalau dalam bahasa fikih itu mereka bukan ashabun niyat. Maknanya kalau mereka niat ibadah, ibadahnya nggak sah. Ya. Kemudian yang kedua adalah berakal. Ya, berakal. Maka orang yang tidak berakal maka tidak sah puasanya. Ya. Termasuk juga sedikit permasalahan tentang berakal, yaitu pembahasan tentang tifl mumayyiz. Ya. Kalau anak kecil dia tidak sah puasa, tapi kalau anak yang mumayyiz yang sudah umur 7 tahun ya, dan sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, sudah bisa mengurusi urusannya sendiri, ya, maka kemudian puasanya sah. Ya, puasanya sah. Ya, maka sebentar ya. Ini motor saya mana tadi kuncinya Bang? Oh ini Bang. Maaf ya Bang ya. Maaf ya. Jadi anak kecil yang mumayyiz ya, dia tidak sah puasanya. Namun dia tidak wajib baginya puasa. Namun apabila dia berpuasa, ya, dia puasanya sah. Kenapa? Karena dia sudah berakal. Ya. Meskipun akalnya belum sempurna, tapi dia sudah berakal. Meskipun akalnya belum sempurna. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Ya. Yaitu perempuan yang suci dari haid ataupun nifas. Maknanya jika seorang perempuan haid kemudian dia berniat puasa, maka puasanya tidak sah dan dia berdosa karena itu, karena dia melakukan ibadah yang jelas-jelas batalnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah syarat sah berikutnya, mengetahui bahwa hari tersebut tidak diharamkan berpuasa. Maknanya seperti ini, misalnya seseorang tahu besok tanggal 1 Syawal.
Ya, seorang tahu besok tanggal 1 Syawal. Ya. Kemudian dia niat puasa. Ya, apakah ketika dia puasa tersebut sah? Tidak. Puasanya tidak sah. Bahkan tadi bisa katakan sama seperti halnya para perempuan haid tadi, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Kenapa dia bisa jatuh dalam dosa? Karena dia mengerjakan ibadah yang jelas batal. Dia bermain-main dengan syariat dalam kasus ini. Ya. Itu syarat sah yang keempat. Oke, lantas hari-hari apa saja yang diharamkan untuk berpuasa? Ya, digeser Pak Bayu. Hari-hari apa saja yang diharamkan untuk berpuasa? Yang pertama adalah ya hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Ya. Kemudian yang kedua adalah hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, ini mafhum. Kemudian yang berikutnya adalah hari syak. Apa itu hari syak? Hari syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban dan telah tersebar info bahwa hilal terlihat, namun tidak ada yang bersaksi di hadapan kaum. Ya. Ini kita kaitkan dengan pembahasan yang sebelumnya tentang apa? Tentang misalnya seorang fasik yang dia melihat hilal dan kesaksiannya tidak diterima di hadapan kaum, namun menjadi isu. Maka tanggal 30 Sya'ban tersebut menjadi hari syak. Ya. Tanggal 30 Sya'ban tersebut menjadi hari syak. Ya. Yang mana ya seseorang tidak boleh berpuasa pada hari syak, haram hukumnya. Kecuali ya ada dua kondisi. Yang pertama adalah dia memiliki kebiasaan. Contoh, seseorang dia memiliki kebiasaan berpuasa Senin dan Kamis. Qadarullah kemudian hari Senin itu bertepatan dengan 30 Sya'ban. Maka dalam kondisi tersebut dia diperbolehkan untuk apa? Untuk berpuasa. Karena apa? Ya, bukan karena hari syaknya, tapi karena dia sudah memiliki apa? Kebiasaan itu tadi. Ya. Ya, itu apa namanya? Atau kondisi yang kedua, seseorang boleh berpuasa ketika 30 Sya'ban bertepatan dengan nazar seseorang. Ya, bertepatan dengan nazar seseorang. Contoh, ya, seseorang dia bernazar kalau saya lulus ujian misalnya, maka saya akan berpuasa. Besoknya saya akan berpuasa misalnya. Ternyata tanggal 29 Sya'ban diumumkan kalau dia lulus ujian. Ya. Maka tanggal 30 Sya'ban, karena dia katakan besoknya saya akan berpuasa, maka tanggal 30 Sya'ban dia berpuasa. Maka itu diperbolehkan. Tadi saya katakan dua, ya, ada tambahan berikutnya, yaitu yang ketiga, yaitu orang yang mengqadha puasa Ramadan tahun lalu. Maka tetap diperbolehkan baginya untuk apa? Untuk untuk berpuasa. Jadi ini kondisi-kondisi di mana seseorang diperbolehkan berpuasa meskipun hari tersebut adalah hari syak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah setengah bulan terakhir Sya'ban. Ya. Ya. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala tabda'u bis-shaum." Jadi dalilnya adalah apabila yang sudah berlalu setengah dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian memulai puasa. Ya. Nah, ini dengan syarat apa tadi? Ketidakbolehannya dia tidak memiliki kebiasaan puasa tertentu. Seperti tadi, ya. Orang dia biasa puasa Daud. Setelah masuk 15 Sya'ban, apakah masih boleh puasa Daud? Boleh, karena dia sudah terbiasa. Orang terbiasa puasa Senin Kamis. Ya, setelah masuk 15 Sya'ban, apakah dia boleh berpuasa? Boleh. Ya. Orang kemudian dia biasa misalnya puasa apa lagi? Ya. Tadi puasa Senin Kamis, puasa Daud misalnya, ya, kita anggap dia sudah. Jadi terbiasa, maka boleh. Ya, atau dia menyambungnya dengan puasa sebelum ya, setengah terakhir misalnya. Ini maksudnya begini, ya. 16-17 Sya'ban, bolehkah seseorang dia berpuasa ya 16-17 Sya'ban? Niatnya apa ya? Niatnya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya.
Ya, boleh dengan catatan dia sudah berpuasa di tanggal 15, 14-nya atau 15-nya saja. Jadi kalau dia puasa 15, 16, 17 maka boleh. Tapi kalau dia putus 18 dia udah nggak berpuasa, kemudian dia berpuasa lagi 20 misalnya, maka yang 20 ini udah nggak boleh. Ya, yang 20 ini udah nggak boleh. Karena sudah tidak tersambung dengan apa? Dengan yang sebelum 15. Ya, sudah tidak tersambung dengan yang sebelum 15. Nah, jadi itu. Nah, jadi dua kondisi, ya, seseorang tetap diperbolehkan berpuasa ya, di setengah terakhir bulan Sya'ban. Ya. Adapun tadi tambahan seperti kalau qadha bagaimana? Qadha tetap boleh karena hukumnya wajib. Begitu juga ketika seseorang punya nazar, ya, maka hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Kemudian kita lanjut masuk kita kepada sunnah-sunnah puasa. Ya. Sunnah-sunnah puasa. Di antara sunnah-sunnah puasa adalah apa? Yang pertama adalah ya takjilul fitr, itu menyegerakan berbuka. Ya, jadi ada dua sebenarnya di sini. Berbukanya itu sunnah, kemudian takjilul fitrnya juga apa? Sunnah. Ya. Ya, mazala ummati bi khairin ma'ajjalul fitr, kata Nabi Muhammad SAW ya. Ya, senantiasa umat ini baik selama mereka masih menyegerakan berpuasa. Ya, segera selama mereka masih menyegerakan berpuasa. Yang kedua adalah apa? Mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, berbuka dengan kurma. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Kemudian yang keenam adalah menahan diri dari hal-hal yang mubah. Ya, menahan diri dari hal-hal yang mubah. Oke, kita masuk penjelasan tentang menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Ya. Kapan seseorang disunahkan menyegerakan berbuka? Pertama, ketika dia sudah yakin atau muncul dugaan kuat atau zon telah ya, tenggelamnya matahari. Zon itu dengan apa? Misalnya, kalau di Indonesia muncul zon itu hari ini misalnya dengan suara sirine, ya, atau misalnya suara azan maghrib, ya, azan maghrib tentunya untuk Jabodetabek gitu ya, azan maghrib di TV. Ya, kalau kita di daerah di daerah Sumatera itu mesti azan maghribnya beda dengan azan maghrib yang di TV. Ya, telat 10 sampai 15 menit gitu kan. Nah, jadi itu. Ya, jadi menyegerakan itu disunahkan ketika sudah yakin. Ya, yakin itu melihat langsung matahari tenggelam kan gitu. Ya, atau tadi muncul dugaan kuat ya, atau zon itu tadi. Ya, zon itu tadi dengan tanda-tanda itu tadi, entah itu azan maghrib, sirine dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Disunahkan berdoa setelah berbuka puasa. Jadi doanya itu setelah berbuka puasa. Ya. Salah satu riwayatnya, namun riwayat ini sifatnya mursal, namun ya tetap diperbolehkan dan para ulama mengamalkannya. Itu apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu salah satu doa. Ya, doa berikutnya boleh juga dhahabal dhama wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Ya, ini dua ya, dan doa ini dibaca setelah berbuka. Ya, doa ini dibaca setelah berbuka. Kemudian ya, yang berikutnya adalah bagaimana jika seseorang berbuka sebelum adanya zon. Jadi, ini kayaknya ada azan. Ya, udah gelap ini misalnya. Terus dia minum. Ya, maka apakah puasanya batal? Iya. Ya, puasanya batal karena apa? Di sini berlaku kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Al-aslu baqa'un nahar. Jadi ketika seorang ragu, ini udah azan atau belum, ini dah maghrib atau belum, dan dia dalam kondisi ragu tadi dia berbuka, maka apa? Di sini masuk apa? Bahwa hukum asalnya tetap siang sebelum ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa ini telah masuk maghrib. Ya. Nah, jadi itu. Maka dia wajib mengqadha puasa tersebut.
Nah, ini hati-hati. Ya, ini hati-hati. Ya, ini sering orang atau tadi ya, maksudnya orang lagi tes mic di masjid gitu kan. Oh, itu kemudian dia atau orang masih selawatannya Allahu Akbar misalnya. Nah, itu ternyata belum masuk. Nah, ini puasanya batal, nanti dia apa? Dia mengqadha puasa yang tadi karena dia bukannya nyolong start. Ya, dalam balapan aja orang kalau nyolong start bisa didiskualifikasi gitu kan. Ya sama. Ya, dalam berbuka juga seperti itu. Ya, itu terkait dengan apa? Menyegerakan berbuka. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah apa? Mengakhirkan sahur. Ya, takhirus sahur. Ya. Mengakhirkan sahur, bisa digeser ke atas Pak Bayu. Ya, mengakhirkan sahur. Yang pertama adalah sahur itu sendiri. Ya. Sahur itu sendiri. Di antara keutamaan sahur adalah apa? Ya, terdapat keberkahan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Apa namanya? Maka makanlah kalian sahur karena sesungguhnya fis sahur. Jangan para ulama mengatakan as-suhur. As-suhur itu makanan yang dimakan, itu namanya as-suhur. Ya. Jadi, dalam as-suhur itu terdapat apa? Keberkahan. Maka ya sebagian kita kan kadang malas-malas untuk sahur ya, meskipun dengan apa? Dengan korma dan lain sebagainya. Perlu harus makan rendang, makan apa, enggak perlu. Ya. Minum air putih pun juga cukup. Ya. Karena itu apa? Kita mencari keberkahannya. Ya, keberkahannya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Ya, penyelisihan terhadap ahlul kitab. Jadi antara banyak syariat-syariat kita, syariat-syariat dalam Islam itu yang apa namanya mabda'nya atau titik tolaknya itu penyelisihan terhadap ahlul kitab. Seperti misalnya syariat tentang bagaimana apa memanjangkan jenggot dan merapikan kumis misalnya. Itu salah satu titik tolaknya adalah apa? Menyelisih ya, kebiasaan orang-orang musyrik. Begitu juga ya. Perbedaan antara puasa dalam sebuah hadis disebutkan perbedaan antara puasa kita dan kitab adalah apa? Dalam makanan sahur. Ya, seperti itu. Kemudian antara berikutnya, keutamaan berikutnya adalah apa? Dia memuatkan kita untuk apa? Melaksanakan puasa. Ini terkait dengan apa? Dengan sahur. Kemudian, ya, kapan sesuatu ketika kita makan itu kapan dikatakan sahur? Yaitu ketika dimulai tengah malam. Ya. Jadi di sini saya katakan maksudnya tengah malam itu apa? Tengah malam bukan jam 12. Ya, cara menghitung tengah malam itu adalah apa? Dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu kita bagi dua. Misalnya di sini di tempat saya hari ini di Duri gitu ya. Itu tenggelamnya matahari itu kurang lebih jam 6. Ya, jam 6. Terus kemudian subuhnya itu jam setengah 5. Dari jam 6 ke jam 12 6 jam, dari jam 12 ke jam 4 ya, 10. Berarti 6 tambah 4 10 setengah menit. 10 setengah jam. 10 jam setengah ya, 10 setengah jam. Ya, itu lama malamnya. Oke, kita bagi dua. Itu caranya mencari nisful lail atau tengah malam itu gitu. Kita bagi dua. Ya, kita bagi dua berarti ya jam berarti tadi 10 5 jam seperempat. Berarti 6 tambah 5 jam 11 lewat seperempat. Nah, itu di saya. Tengah malamnya itu. Jadi cara kita patokan kita bukan jam 12 tengah malam itu, sekali lagi saya katakan di tengah malam itu adalah waktu ya maghrib ya. Kita hitung sampai waktu subuh berapa, kita bagi dua, dapatnya itulah tengah malam. Nah, ketika sudah tengah malam maka ketika itu pula lah kemudian apa disunahkan memakan makanan sudah boleh orang kalau yang dia makan ketika itu dia sudah dianggap makan sahur
Maknanya dia sudah mengerjakan sunnah, ya, sunnah sahur. Namun ya tadi ini sunnahnya kita apa? Ya, disunnahkan untuk diakhirkan. Diakhirkannya sampai kapan? Ya, kalau dalam riwayat-riwayat ya, disunnahkan itu jarak antara sahurnya Nabi dengan azan subuh itu adalah 50 kadar 50 sampai 100 ayat bacaan. Ya, nah itu disunnahkannya. Ya 50 sampai 100 ayat. Yang hari ini ya oleh para ulama itu coba dihitung, maka ketemulah itu apa? Waktu imsak. Jadi jangan kita katakan waktu imsak itu tidak ada dalilnya. Ya. Ada dalilnya, yaitu apa? Ya, para sahabat ditanya, kam ya, baina sahur Nabi SAW dengan azan subuh. Itu qadra 50 ayat dalam satu riwayat qadra 100 ayat. Itu 50 ayat, 100 ayat. Nah, dari riwayat itulah coba oleh para ulama disimpulkan. Maka lahir di Indonesia itu namanya waktu imsak. Meskipun sekali lagi kita katakan ketika sudah imsak pun tetap masih boleh, ya, tetap masih boleh untuk apa? Untuk makan dan minum. Karena apa? Karena belum terbitnya fajar. Tapi itu hati-hati sekali. Nah, kemudian ya batasan apa? Batasanlah sampai terbitnya fajar. Ya, yaitu azan subuh. Yang azan subuh ini ditandai dengan terbitnya apa? Fajar. Pertanyaan berikutnya yang sering ini menjadi polemik di tengah masyarakat, ya, kalau sudah azan subuh, apakah boleh menghabiskan makanan yang masih di piring? Memang ada riwayat ya tentang ya apa namanya kalau kalian mendengar azan maka habiskan yang di tangan kalian. Namun ini adalah apa para ulama mengatakan ini azannya adalah azannya Bilal. Ya. Bukan azannya Abdullah bin Umi Maktum. Maknanya azan ini azan pertama. Ya. Silahkan kalau azan pertama. Karena azan pertama tidak menandakan apa masuknya waktu subuh. Ya, namun kalau sudah azan yang dimaksud dalam realitas kita hari ini azan kedua yaitu azan subuh, maka sudah nggak boleh lagi. Ya, karena azan subuh menandakan apa? Sudah terbitnya fajar. Sudah masuk waktu imsak. Ya, nggak boleh lagi kita makan. Ya, seperti itu. Kemudian di antara sunnah berikutnya adalah apa? Ya, di antara sunnah berikutnya adalah ya, sunnah berbuka dengan kurma. Ya, sunnah berbuka dengan kurma. Ya. Oke. Ya. Afdolnya adalah dengan rutop. Rutop itu adalah kurma yang basah ya, kurma basah. Itu sering kita dengar rutop. Ya, sekarang ya banyak itu penjual kurma. Ya. Jadi ini afdolnya dengan rutop. Ya. Rutop. Ya. Kemudian dengan buser. Buser ini juga jenis kurma yang mungkin dia agak kering, ya setengah matang, setengah ini. Ya, itu buser. Kalau rutop itu kurma basah. Ya. Ya kita tinggal tanya lah hari ini ke namanya ke tukang jual kurma, insya Allah ada juga yang jual rutop gitu ya. Ya. Kemudian apa? Kemudian kurma atau tamar, kurma kering. Ya. Nah, ini sunnah. Ya. Sunnahnya dengan itu. Ya. Bukan kalau orang bilang ya apa namanya sunnah berbuka dengan yang manis-manis. Enggak ada sunnah berbuka dengan yang manis-manis. Sunnah berbuka dengan kurma. Ya. Dan kurma ini tidak bisa digantikan dengan yang manis kan gitu. Ya. Kalau tidak ada, maka sunnah berikutnya urutannya itu dengan air zam-zam. Kalau nggak ada, ya, air zam-zam. Ya. Terus kalau tidak ada air zam-zam, air biasa, air putih biasa. Ya. Kalau tidak ada, maka dengan segala sesuatu yang manis yang tanpa dimasak. Seperti apa? Seperti madu atau zabib atau mungkin di kita mungkin ya ini kan buah Arab. Ya, zabib itu kan apa namanya? Ya, di Arab gitu kan. Kalau di kita apa? Ya mungkin pakai kelengkeng, rambutan, semangka. Nah, itu
yang manis tapi tanpa apa? Tanpa dimasak. Nah, kalau kemudian urutan berikutnya, ini kalau dalam bahasa fikihnya ini ya hulwun. Hulwun itu manisnya alami. Ya. Kalau berikutnya fahalwa, halwa itu manis, cuman manisnya lahir dari dimasak, kolak misalnya, ya, atau misalnya apa yang biasa apa bubur kacang hijau, nah, itu halwa. Nah, ini urutan apa namanya kafdolan makanan yang kita pakai untuk berbuka. Oke, sebagaimana juga disunahkan berbuka dengan kurma, maka apa? Maka juga disunahkan sahur dengan kurma. Jadi sebagaimana disunahkan berbuka dengan kurma, juga disunahkan sahur dengan apa? Dengan kurma. Ya, seperti itu. Ya, lanjut Pak Bayu. Oke, sekarang kita masuk kepada hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Ya. Apa-apa yang makruh ketika berpuasa? Ya, banyak. Di antara hal yang makruh ketika berpuasa itu banyak. Ya. Namun apa namanya? Ini kita sebutkan beberapanya saja. Yaitu yang pertama adalah berlebih-lebihan dalam berkumur dan istinsyak. Ya. Wabali fil istinsyak illa an takuna shaiman. Ya. Riwayat hadisnya seperti itu. Dan berlebih-lebihanlah kalian dalam beristinsyak kecuali kalian dalam kondisi berpuasa. Jadi orang kondisi normal, kondisi tidak puasa itu sunnah al-mubalaghah fil istinsyak. Ya. Syekh Nawawi Bantani itu menjelaskan bagaimana mubalaghah fil istinsyak. Kumur-kumur itu berlebih-lebihan dalam kumur-kumur itu bagaimana? Itu seseorang memenuhi mulutnya dengan air. Ya. Nah, itu berlebihan dengan dalam kumur-kumur. Kalau dalam istinsyak apa masukkan ke hidung? Dia tarik sampai ke khayshum sini. Jadi ini kan ada, dia tarik sampai ke ini pangkal hidung ini. Nah, itu berlebih-lebihan. Oke. Ini boleh dalam kondisi normal, sunnah. Dalam wudhu ini sunnah. Namun ya, dalam kondisi apa namanya berpuasa itu tidak disunnahkan, makruh. Oke. Ya. Lantas bagaimana kalau seseorang dia dalam kondisi puasa dia berlebih-lebihan, mubalaghah dalam kumur-kumur dan istinsyak. Oke. Kemudian tertelan. Nah, kemudian tertelan. Pertanyaannya adalah, ya, apakah puasanya batal? Iya, puasanya batal. Bukan tidak sengaja. Iya, memang tidak sengaja. Tapi ketidaksengajaannya ini, ya, ketidaksengajaan itu ya, bersumber dari sesuatu yang dilarang. Apa yang dilarang? Berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Bukan cuma makruh. Iya. Ya. Bukankah makruh itu sesuatu yang dilarang? Jadi kalau kita belajar dalam usul fikih itu, ya, larangan itu kan ada dua. Larangan yang larangannya pasti, jazim, yaitu haram. Ada larangan yang larangannya tidak kuat, yaitu makruh. Nah, jadi ini hati-hati. Ya. Kemudian yang kedua adalah menyicipi makanan tanpa ada keperluan. Maknanya tahu-tahu nyicip aja. Wah, ini tapi kalau misalnya ibu-ibu masak, ya, dia harus menyicipi, ya, maka itu tidak masalah. Dengan catatan apa? Cicipannya tadi tidak sampai kepada tenggorokan. Ya, seperti itu. Ya, harus dimuntahkan lagi. Mungkin sekedar menginginkan rasa. Nah, kemudian berbekam, ya. Ya, berbekam di sini, ya, dalam ini apa namanya? Dalam mazhab Hambali seingat saya itu berbekam itu membatalkan puasa. Ya, hadis yang mereka pakai adalah aftarul hajim wal mahjum. Ya, telah berbatal puasa orang yang membekam dan dibekam. Nah, ada hadisnya. Namun kemudian apa namanya? Ada lagi riwayat lain yang bertentangan dengan ini. Ihtajama Rasulullah SAW bahwa saim. Ya, Rasul ya, berbekam sedangkan Nabi dalam kondisi apa? Kondisi puasa. Maka ya
dalam mazhab Syafi'i bahwa riwayat yang pertama mengatakan batalnya puasa orang yang berbekam itu apa? Itu dinasakh dengan riwayat yang datang belakangan itu tadi. Namun dalam mazhab Hambali enggak, ini enggak nasakh seperti itu, ya. Nah, jadi intinya lah. Kemudian mura'at lil khilaf, memperhatikan khilaf yang ada dalam mazhab Hambali, maka apa? Dalam mazhab Syafi'i berbekam itu hukumnya makruh. Berbekam saat berpuasa, hukumnya makruh. Kemudian, tapi tidak sampai membatalkan, berbeda dengan mazhab Hambali. Kemudian yang keempat adalah apa? At-tatayyub, yaitu memakai wangi-wangian. Kenapa memakai wangi-wangian? Enggak boleh, apa makruh ketika puasa. Ya, jadi begini. Ya, puasa itu melatih kita ya untuk merendah, untuk merasakan kondisi orang-orang miskin. Ya. Sedangkan memakai wangian dan lain sebagainya ini bertentangan dengan hal-hal itu, bertentangan dengan ruh puasa itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, ya ini dikatakan apa? Mengunyah ilk. Ilk itu dia kayak semacam apa ya? Dia banyak orang kalau mengartikannya dengan permen karet, tapi dia bukan permen karet. Berbeda. Ilk itu dia semacam apa? Kayak sesuatu, dia seperti permen karet, tapi dia bukan permen karet, dia makanan alami. Itu biasanya apa? Orang-orang Yaman. Ya. Nanti coba dicari ya dalam apa, dalam Google gitu, ain lam kaf, itu namanya ilkun. Jadi sesuatu yang dia memang tidak punya rasa, tapi dia enak untuk dikunyah. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Katanya ada manfaat, kata orang Yaman itu ada manfaat untuk apa, untuk otak dan lain sebagainya. Tapi dia nggak ada rasanya. Berbeda dengan permen karet. Ya, kalau permen karet membatalkan puasa. Ya, seperti itu. Karena ada yang salah paham. Ya, salah paham mengartikannya itu dengan apa? Dengan ilk itu diartikan dengan permen karet. Nah, ini kan kacau. Kalau di ilkun itu diartikan sama dengan apa? Dengan permen karet. Oke, ya. Kemudian di antara hal-hal yang makruh ketika puasa lainnya adalah apa? Adalah bersiwak setelah zawal. Ya, bersiwak setelah masuknya waktu zuhur. Ya, ini ya dalam apa namanya? Az-Zubat, matan dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan ya wa yusannu la ba'da zawalis shaimi. Jadi dan disunahkan bersiwak tapi la ba'da zawalis shaimi. Ya, tidak setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Ya. Jadi itu. Ya, bersiwak setelah zawal. Adapun apa namanya? Tapi ini harus kita bedakan antara bersiwak dengan sikat gigi menggunakan pasta gigi ya. Ya. Karena apa namanya? Kalau kita menggunakan pasta gigi itu kan biasanya ada aroma atau misalnya bagian-bagiannya yang tertelan. Nah, itu dikhawatirkan kalau itu bagian tadi tertelan, itu membatalkan puasa. Ya, ini berbeda ketika sikat gigi tanpa odol. Sikat gigi tanpa odol. Jadi siwak ini ya, siwak ini itu lebih kepada tadi sikat gigi dalam konteks orang berpuasa ya. Ya, itu lebih diartikan bahwa bersiwak itu sikat gigi tanpa odol. Karena nanti odol itu nanti kan ada apa namanya? Ada zat lain ya. Zat luar. Seperti itu. Ya. Oke, ya itu terkait dengan makruh puasa. Ya, di antara juga makruhnya ditambahkan oleh para ulama, yaitu menghindari berkata dusta, ya, menghindari kemaksiatan dan lain sebagainya.
Loh, bukannya dusta itu haram? Iya, ya, berdusta itu haram. Menghindari riba. Oke, dan keharaman itu menjadi semakin kuat. Itu loh maksudnya. Ya, ketika seseorang berpuasa. Bahkan ya, di dalam takrirat sadidah itu disebutkan ya. Jadi sebelum masuk kepada bab mubtilat ada namanya muhbitat. Muhbitat itu apa? Hal-hal yang pelakunya tetap sah puasanya, namun apa? Namun pahala dari puasanya hilang, ya. Muhbitat, ya. Dari kata ahbata yuhbitu, muhbitun isim fa'il. Ya. Nah itu, ya, muhbitat. Nah, seperti tadi fitnah, namimah. Ini terkait ya namimah. Kita mungkin namimah itu kita sering mengartikan mengadu domba dan lain sebagainya. Cuman saya berikan apa namanya gambaran definisi dulu namimah. Para ulama mengatakan apa itu namimah? Itu naklul kalam li ajli ifsad. Naklul kalam li ajli ifsad. Meskipun kalamnya benar. Jadi perbuatannya Pak memindahkan suatu perkataan li ajli ifsad dengan tujuan merusak hubungan. Ya. Oke. Nah, ini hati-hati ya. Terkait misalnya kita dalam namimah ya, kita screenshot perkataan seseorang, kita kirim kepada orang lainnya misalnya, atau misalnya seseorang bikin status, misalnya statusnya no mention, statusnya nggak ada namanya, terus kita, ini kayaknya si fulan nih, kita tag si fulan, ini kamu tuh, ya. Sehingga antara orang yang kita tag dengan yang bikin status ribut. Nah, ini hati-hati, ya, itu namanya. Ya. Naklul kalam, kadang tanpa kita sadari, seperti itu. Kemudian yang kata Rasulullah SAW, rahimahullah, itu tadi diantara tambahan-tambahan dari makruh puasa. Sekarang kita masuk kepada pembatal puasa. Oke, ya. Pembatal puasa. Ini pembatal yang pertama. Ini saya jelaskan. Ini agak apa namanya? Agak detail ya. Oh maaf, ini ada satu pembatal yang belum saya masukkan. Itu makan dan minum. Ini jelas pembatal yang jelas. Dan itu belum saya masukkan di sini. Tapi nggak apa-apa. Ya makan dan minum ya itu sudah mafhum gitu ya. Nah, maka di sini ya kita pakai bahasa yang umum. Yaitu para ulama mengatakan dalam mazhab Syafi'i yaitu dukhulu ainin ilal jawfi abra manfadhin maftuhin. Ya. Dukhulu ainin ilal jawfi abra manfadhin maftuhin. Ada tiga poin yang harus kita pahami dalam hal ini. Yaitu dukhulul ain, masuknya ain. Ain itu benda. Ya. Apapun itu benda, kecil ataupun besar. Ya. Nah, ketika dikatakan ain benda, maka keluar darinya itu athar. Ya. Athar? Athar itu dampak atau efek. Ya. Bekas. Misalnya, ya, saya pakai ini oksigen, bantuan oksigen misalnya. Kemudian bantuan oksigen tadi, kemudian saya ada merasakan sesuatu di tenggorokan saya. Padahal jelas oksigen tadi dia pure oksigen misalnya, dia pure oksigen, nggak ada apa-apa. Nah, ketika saya merasakan sesuatu itu athar, dia bukan benda. Maka ini tadi maksudnya benda. Ke dalam jauf. Nah, dalam mazhab Syafi'i jauf itu kullu mujawwatin minal jismi. Setiap tempat yang berada rongganya di tubuh itu dinamakan jauf. Itu dinamakan jauf. Dan memang dalam mazhab Syafi'i itu jauf itu diartikan secara luas. Ya.
dalam mazhab Syafi'i pertama jauf itu adalah kepala. Ya, ini masuk jauf. Kemudian ini ya, tenggorokan itu masuk apa? Jauf. Kemudian perut itu masuk jauf. Kemudian dubur itu masuk jauf. Kemudian kemaluan itu termasuk jauf. Ya. Maknanya kalau ada benda yang masuk ke dalam jauf, ya, ke dalam rongga kepala atau tadi tenggorokan atau perut atau dubur atau kemaluan, maka apa? Maka itu bisa berpotensi membatalkan puasa itu. Nah, itu jauh. Ya, kemudian ya abra manfadzin maftuhin, melalui ya saluran yang terbuka. Manfaz maftuh. Saluran yang terbuka. Apa itu saluran terbuka? Ya, lubang telinga itu saluran yang terbuka. Ya, lubang hidung saluran yang terbuka. Mulut saluran terbuka. Ihlil itu bagi laki-laki ya, itu saluran kencing, itu lubang yang terbuka. Kemudian dubur itu lubang yang terbuka. Jadi itu cukup dalam mazhab Syafi'i ini cukup cukup luas cakupannya ya pembatal puasa. Ya. Nanti kita bisa masukkan apapun ke dalam ini. Oh, misalnya ya. Saya masih ingat dulu Pak Bayu pernah nanya kepada saya tentang swab. Ya, swab. Swab itu apakah dia membatalkan puasa atau tidak? Pakai kaidah dalam mazhab Syafi'i batal. Karena apa? Ya, karena swab itu dia ini kan ini dia kan masuk ke sini. Ya, koisum melebihi dari ini. Ya. Kalau masih di sini, ya, kalau masih di sini kayak orang upil misalnya gitu ya, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah swab, ya, saya itu berulang-ulang kali swab juga gitu ya. Nah, itu udah masuk tuh ke rongga kepala. Itu membatalkan puasa. Dalam mazhab Syafi'i. Ya, cuman waktu itu, ya, seingat saya Pak Bayu saya kira dalam hal ini ya demi kemudahan ya kita pakai mazhab Hambali. Ketika itu yang kemudian jauf itu menurut mereka hanya perut dan ini, tenggorokan. Ya, seperti itu. Adapun kepala itu tidak. Oke, terus apa lagi? Orang kemasukan kelereng mulutnya, masuk kelereng. Batal apa puasa? Batal. Ini jelas ini. Kelereng batal. Nah, dalam mazhab Syafi'i lagi, ini hati-hati. Orang pakai cotton bud itu bisa batal puasanya. Ya, jika apa? Kan kita ya, maaf, lubang telinga ini kan ada ininya ya. Ada apa namanya? Ada bagian yang dia apa ya kayak yang berbatasan. Jadi dengan tengkorak. Jadi kan kalau kita gambar tengkorak itu ya, lubang telinga kita itu sebagian itu di luar tengkorak, sebagian di dalam tengkorak. Kalau dia melewati bagian yang tadi yang sudah masuk ke dalam area tengkorak, maka itu dapat membatalkan puasa. Kemudian pokoknya apapun lagi setelah itu yang pokoknya tadi ketika dia adalah ain masuk ke dalam jauf kemudian melalui manfaz maftuh ya, saluran yang terbuka, maka itu dapat membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian yang berikutnya dua, muntah dengan sengaja. Ya, menyengajakan diri untuk muntah. Ya, itu sudah membatalkan puasa meskipun muntahnya tidak keluar, tapi dia sudah mengeluarkan effort, mengeluarkan upaya untuk ya itu sudah batal puasa. Ya. Kemudian jima, ini jelas. Ya, jima. Ya. Jadi batasannya adalah dukhulul hasyafah. Dukhulul hasyafah, masuknya hasyafah. Hasyafah itu apa? Ya, ra'sul dzakar. Ra'sul dzakar. Ya, ra'sul dzakar itu ya, kepala kemaluan laki-laki.
ra'sul zakat. Ke dalam apa? Ke dalam farj. Farj ini bisa berarti ya, farjnya perempuan, bisa berarti duburnya laki-laki, bisa berarti duburnya perempuan. Maknanya ini masuk dalam kategori apa? Kategori jima. Ya. Tanpa melihat apakah ini haram atau halal hubungannya dan sangat tidak. Ya. Semua kalau sudah terjadi semuanya itu membatalkan puasa kecuali satu kondisi, yaitu ketika dia lupa. Ustaz, ada orang jima dia lupa, bisa lupa kalau dia sedang berpuasa. Ya. Lupa kalau dia sedang berpuasa. Itu saja. Ya, nanti kalau jima itu ada kafarahnya, ya. Kemudian puasanya batal dan wajib mengqadha. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang keempat, keluarnya air mani disebabkan persentuhan kulit. Ya. Jadi keluarnya ya disebabkan air mani disebabkan persentuhan kulit ya, atau mubasyarah, khurujul mani an mubasyaratin ya, itu bahasanya dalam kitab fikihnya itu ya. Nah, ini ada sedikit pendetailan ya. Jadi kalau misalnya seseorang khurujul maninya karena nazar, karena melihat, maaf, seorang dia lagi puasa, dia melihat istrinya, tahu-tahu kemudian keluar mani, batal nggak puasanya? Enggak. Kenapa? Karena khurujul mani itu tidak disebabkan karenanya adanya persentuhan kulit. Atau kemudian misalnya orang ya khurujul mani ya, tapi dia nggak nyentuh istrinya, dia cuma menyentuh istrinya tapi ada penghalang ya, dari baju misalnya. Tapi khurujul mani batal nggak puasanya? Enggak, karena tadi ya, karena tidak adanya persentuhan kulit. Namun harus dicatat ya, selama dia tidak meniatkan untuk khurujul mani. Paham ya? Kan ada orang ketika dia melihat misalnya istrinya yang halal, misalnya saya contohkan yang halal saja ya, lihat istrinya, dia sudah dia melihat begitu saja, nggak dia niatkan untuk khurujul mani. Tapi kalau dia niatkan khurujul mani maka batal. Begitu juga kalau ketika dia menyentuh istrinya, namun kemudian ada penghalang, kalau diniatkan khurujul mani itu batal. Tapi kalau dia ya hanya menyentuh, tapi dia nggak niat apa-apa, tapi voltasenya tinggi gitu ya, atau khurujul mani, ya, itu tidak batal dalam kondisi tersebut. Ya, seperti itu. Itu terkait dengan apa? Keluar. Kemudian keempat poin di atas membatalkan jika dilakukan dengan apa? Dengan sengaja, amdan. Ya, ghairu mukrahin, ya, amdan ghairu mukrahin, sengaja ya, tidak terpaksa, dan kemudian mengetahui kalau hal-hal di atas tadi membatalkan puasa ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima adalah gila meskipun hanya sebentar ya. Jadi orang ya, sama dengan gila, sama seperti orang ayan ya. Orang ayan atau ya, gilanya putus-putus gitu ya, kambuhan ya, maka ketika dia kambuh maka batal puasanya meskipun sebentar ya, batal puasanya ya. Kemudian yang kedua adalah mabuk dan pingsan ya. Mabuk dan pingsan ya. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Haytami ya, mabuk dan pingsan itu ya, itu dapat membatalkan puasa kalau terjadinya salah satu dari dua hal. Yang pertama, jika disebabkan hal terlarang. Misalnya, ya tadi orang dia sahurnya pakai khomer misalnya. Sahurnya pakai khomer.
Ya, pas pagi hari dia mabuk, dia nggak sadar. Nah, mabuknya itu karena melakukan hal yang terlarang. Atau dia pingsan. Pingsannya kenapa? Ya, pingsannya karena minum khamar misalnya. Ya, pingsannya karena minum khamar. Maka apa? Menurut Ibnu Hajar ini batal puasanya. Atau ya mabuk ya, terjadi sepanjang siang. Oke, dia mabuk. Atau misalnya ya kalau kita contohkan yang nggak terlarang ya, mabuknya karena sebab yang diperbolehkan. Misalnya seseorang dia dibius, dia operasi, dia dibius. Nah, dia misalnya apa? Dibius, dia operasi jam 12 malam. Selesai operasinya jam 4. Dia sempat bangun. Dia sahur. Tahu-tahu dia karena efek biusnya dia pingsan lagi. Ya. Bangun-bangun ya udah buka orang. Maka orang ini apa? Sah nggak puasanya? Enggak. Ya, batal puasanya. Karena apa? Karena dia mabuk sepanjang hari. Meskipun mabuknya karena hal yang diperbolehkan seperti tadi. Atau orang pingsan misalnya. Ya. Orang pingsan sama. Ya. Kalau dia pingsan sepanjang hari, maka apa? Puasanya batal. Ya. Adapun menurut Ibnu Hajar, adapun menurut Ar-Ramli, ya, mabuk dan pingsan itu tidak membatalkan puasa kecuali tadi terjadi sepanjang hari. Ya, syarat yang pertama tadi itu oleh Imam Ar-Ramli itu tidak dipakai. Ya, cuma tadi terserah mau dilihat sebabnya, nggak peduli sebabnya ada sebab yang diperbolehkan, sebab yang dilarang, terserah. Yang penting selama terjadi sepanjang hari, ya, dari sahur, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maka puasanya nggak sah. Ya. Puasanya batal. Yang berikutnya murtad, ini sudah mafhum. Yang berikutnya haid dan nifas, ya, seorang perempuan sudah mau buka misalnya, ya, 5 menit lagi buka, tahu-tahu apa, keluar darah dari ini, maka puasanya di hari itu batal. Ya, puasa di hari itu batal, sehingga dia wajib mengqadha hari itu dan hari-hari yang ditinggalkan ketika haid. Begitu juga nifas, kemudian begitu juga melahirkan. Ya, perempuan yang melahirkan maka dia batal darinya puasa. Oke, ini sedikit saya tambahkan ya beberapa pembatal puasa kontemporer ya. Tentunya penjelasannya versi dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah Yang pertama adalah fentanyl. Fentanyl itu kayak semacam orang asma itu ada cairan yang disemprotkan ya, dalam bahasa Arabnya itu namanya bakhokh. Ya. Itu membatalkan puasa. Ini berdasarkan fatwanya Dr. Nuh Ali Salman, itu beliau mufti Yordan. Ya. Kenapa? Karena menurut para dokter, ya, semprotan tadi dia berisikan obat tadi, ya, zat tadi, ain itu dia dapat melebarkan pembuluh darah yang ada di paru-paru. Maka fentanyl itu dia atau bakhokh, semprotan untuk orang asma biasanya, itu dapat membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah rokok. Ya. Rokok itu jelas membatalkan puasa. Itu disebutkan dalam Bughyatul Mustarsyidin. Ya. Dan apa yang menyelisih dan apa yang memiliki ain. Ya. Seperti aroma dari tatan. Tatan itu bahasa diambil dari kebiasaan rokok versi Turki gitu, yaitu tembakau. Ya. Semoga Allah melaknat orang yang menciptakannya karena termasuk bid'ah yang buruk, maka membatalkan puasa. Ya. Itu di dalam Bughyatul Umsat, dia bukan ain, enggak. Ya. Kepulan asapnya tadi, ya, itu dihukumi oleh para ulama sama seperti ain. Ya, ini begitu juga ya, sama dengan rokok, berarti vape. Ya, vape ataupun rokok elektrik, kemudian shisha, ini sama semua membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah endoskopi. Endoskopi itu kayak semacam alat yang dimasukkan untuk ngecek lambung seseorang, ada kameranya gitu kan, atau kemudian tabung yang dimasukkan ke dubur,
biasanya kalau anak-anak kecil itu kita tahu kalau dia sakit itu sulit BAB itu dimasukkan tablet obatnya ya, ke dubur, atau kemudian alat yang dimasukkan ke dalam hidung ya. Kemudian kateter itu yang buat orang saluran kencing itu ya. Ya, semuanya membatalkan dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Nah, kita kembali ke tadi. Misalnya endoskopi. Endoskopi itu kan dia ain. Ya. Masuk ke dalam mana? Ke lambung. Lambung jauh. Ya, melalui apa? Melalui mulut. Ini mulutlah manfaat maftuh. Kemudian tadi tablet. Ya. Tablet itu ain. Masuk ke mana? Ke dalam dubur. Ya, melalui apa? Melalui lubang anus. Ya. Maka apa? Maka dia membatalkan. Jadi alat dimasukkan ke dalam hidung dengan catatan tadi ya, ini melebihi masuknya lebih ke sini. Ya. Ya. Kemudian kateter, ya, kateter itu dimasukkan ke dalam namanya itu lubang kencing, itu namanya ihlil. Ya, itu dimasukkan. Maka orang yang dia yang pakai kateter itu yang di rumah sakit itu dia nggak bisa puasa karena tadi dia tersambung dengan sesuatu yang menyebabkan dia ya nggak sah puasanya, batal puasanya ya dalam mazhab Syafi'i ya. Karena semuanya tadi masuk kategori ain, masuk melalui jauh, kemudian melalui manfad, saluran yang terbuka. Kemudian donor darah, apakah donor darah membatalkan? Ya, tidak. Donor darah tidak membatalkan puasa. Ya, hal ini dikiaskan kepada apa? Kepada bekam. Ya. Kemudian krim atau salep, ya, yang dioleskan pada kulit. Jadi ada beberapa krim atau salep itu dia dioleskan ke kulit, namun kemudian ada rasanya di tenggorokan sini. Nah, apakah dia membatalkan puasa? Ya, menurut para ulama dalam mazhab Syafi'i kontemporer ya tidak membatalkan. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam tubuh tidak melalui apa? Tidak melalui manfad, tidak melalui saluran yang terbuka. Dia masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori. Jadi dia masuk ke dalam jauh melalui pori-pori, dan pori-pori ini bukanlah apa? Tidaklah dihukumi manfad maftuh, tidaklah dihukumi saluran yang terbuka. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian benda yang masuk ke dalam telinga. Ya, apapun itu, apakah dia tadi cotton bud kah, ataukah dia tetes telinga kah misalnya, atau kemudian dia alat kedokteran kah, misalnya alat dokter THT misalnya, ya, maka ya menurut pendapat yang muktamad, setiap benda yang masuk ke dalam telinga itu dapat membatalkan puasa. Sekali lagi, masuknya tadi saya jelaskan tadi di atas, ya masuk ke bagian telinga, saluran telinga yang apa namanya, yang tadi yang melewati tengkorak itu tadi, ya melalui tulang tengkorak. Jadi itu dapat membatalkan puasa. Termasuk juga apa? Cotton bud. Termasuk juga cotton bud. Itu pendapat yang muktamad. Namun ada pendapat lain, pendapat Imam Al-Ghazali, ini dibawakan oleh anaknya siapa? Anaknya penulis Al-Yaqut An-Nafis, ya. Beliau membawakan pendapat Imam Ghazali bahwa ya, segala yang masuk ke dalam telinga itu tidak membatalkan puasa. Ini pendapat dari Imam Al-Ghazali yang mana beliau salah satu ulama mujtahid juga di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah obat tetes mata. Ya, obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Jadi gini, bukankah kemudian di tetes di mata itu ada saluran ini, jadi ada lubang kecil di sini, ya, yang kalau kita teteskan satu ke mata itu bisa terasa di tenggorokan, ya. Iya, betul, ya. Namun para ulama itu tidak menghukumi lubang yang ada di sini, saluran di sini sebagai manfaat, tidak dihukumi sebagai saluran yang terbuka, ya. Dia lebih dihukumi sama dengan apa? Lubang pori-pori. Ya, seperti itu. Kemudian hal yang berikutnya adalah apa? Suntikan. Suntikan.
Jadi suntikan ini merupakan pembatal yang cukup keras perdebatannya antara ulama Syafi'iyah kontemporer. Ya, di sini saya bawakan dua pendapat. Sebenarnya itu ada tiga pendapat. Satu ulama Hadramaut, Syekh Salim Sa'id, ya, Bukair. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada Syekh Hasan Al-Kaf, beliau juga ulama Hadramaut, ya, pengarang Takrirat Sadidah. Kemudian ada Syekh Hasan Hitu, itu ulama Syafi'i dari Syam. Ya. Di sini kita baca menurut Syekh Hasan Al-Kaf bahwa dalam Takrirat Sadidah suntik, ya, beliau mengklasifikasikan dulu jika suntikan ini, ya, ketika saya katakan suntik ini juga termasuk infus. Ya, jika suntikan ini berisi zat makanan, ya, maka membatalkan puasa. Ya. Namun jika tidak berisi zat makanan, maka dilihat, diklasifikasikan apakah dia, ya, apakah dia itu disuntikkan pada pembuluh darah yang besar seperti pembuluh aorta, ya, atau tidak, misalnya disuntikkan otot atau, ya, pembuluh darah yang kecil misalnya. Kalau disuntikkan ke dalam aorta atau pembuluh darah yang besar, maka menurut beliau itu batal. Tapi apabila ke otot ataupun ke saluran yang kecil misalnya, maka tidak membatalkan. Seperti misalnya vaksin. Vaksin itu kan, jadi menurut pendapat ini, ya, vaksin itu tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, itu menurut Syekh siapa? Syekh Hasan Al-Kaf, ya, di dalam Takrirat Sadidah. Di sini saya bawakan pendapat Syekh Hasan Hitu. Ya, beliau mengatakan tidak membatalkan secara mutlak suntikan. Kenapa? Alasan Syekh Hasan Hitu cukup kuat juga sebenarnya. Karena apa? Karena suntikan tadi kan dia masuk melalui pori-pori. Dia tidak masuk melalui saluran yang terbuka. Sehingga apapun itu jenisnya, menurut Syekh Hasan Hitu, termasuk infus, meskipun dia berisi makanan, berisi, ya, tadi, ya, zat makanan dan lain sebagainya, ya, dia, ya, tetap tidak membatalkan puasa. Itu menurut Syekh Hasan. Adapun Syekh Salim, ya, Kair, itu beliau mengatakan mutlak membatalkan suntikan. Itu tiga pendapat. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Bius. Apakah bius membatalkan puasa? Ya. Maka kita lihat, jika biusnya melalui suntikan, maka kembali ke khilaf yang tadi. Ya, jika biusnya melalui suntikan, maka kembali ke khilaf yang tadi. Ya. Namun jika biusnya lokal, bius lokal kayak orang sunat misalnya, atau misalnya menjahit luka misalnya, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Ini kita bawa, coba ini berdasarkan pendapatnya Syekh Hasan itu atau Syekh Hasan Al-Kaf tadi, ya. Ya. Karena bius lokal. Kalau bius itu kan tidak di pembuluh darah yang besar gitu kan. Ya. Tapi menurut Syekh Hasan Al-Kaf itu dia tidak membatalkan, Syekh Hasan itu juga tidak membatalkan, gitu kan. Ya. Kalau biusnya lokal maka tidak membatalkan puasa. Namun jika biusnya total dan tidak menyebabkan seorang tidak sadar, ya, sepanjang hari, maka batal. Kembali kepada apa? Kepada, ya, orang yang pingsan ataupun mabuk sepanjang hari, kan membatalkan puasa. Namun jika dalam kondisi bius tadi dia sadar meskipun sebentar, maka puasanya tetap sah. Kemudian yang terakhir itu berenang. Apakah berenang membatalkan puasa? Secara fisik, secara zat berenang tidak membatalkan puasa. Namun, namun ketika seseorang dalam berenang, dia tahu kalau saya berenang saya mesti kemasukan air. Maka ketika dia berenang, dengan berenangnya dia sudah batal puasa. Namun ketika seseorang dia tidak berenang, ya, dan masuk air ke dalam jauhnya, meskipun dia tidak punya kebiasaan seperti tadi, tetap batal puasanya. Ini terkait dengan berenang,
Oke, ikhwati arsyadin rahimakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan beberapa hal ini bisa menjadi ya setidaknya setidaknya ini menjadi ilmu baru bagi kita, sehingga ada hal-hal yang kalau bisa untuk kita hindari, kita hindari. Kalaupun misalnya tidak bisa, ya coba nanti kita cari pembanding dari mazhab yang lain misalnya. Nah, seperti itu. Cuman ala kulli hal kita misalnya dalam kondisi normal, ketika kita bisa menghindari hal-hal seperti ini, ya terkait khususnya pembatal-pembatal puasa, mari kita hindari. Ya mungkin itu Pak Bayu. Ya. Itu apa namanya? Itu mungkin itu tadi terkait dengan bab kedua dari fikih puasa kita. Jadi kita sudah membahas tentang ya apa itu puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, bagaimana bulan puasa itu ditentukan, ya. Kemudian rukun puasa, syarat sah puasa, sunnah-sunnah puasa, makruh-makruh puasa dan pembatal-pembatal puasa. Ya mudah-mudahan dengan mengetahui hal ini ya kita semakin mengilmui puasa kita, sehingga dengan semakin mengilmui puasa kita, insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan puasa, dan kita bisa mengoptimalkan puasa kita dari sisi hal-hal apa, memperbanyak amalan-amalan yang dianjurkan atau disunahkan ketika berpuasa, seperti itu. Ya. Allah a'lam bishawab. Acara apa? Saya kembalikan lagi kepada Pak Bayu.